Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kabar gembira dari saya. Saya baru saja menerbitkan satu lagi buku, judulnya Nasihat Kematian. Pada mau mati kan? Iya. Mau nggak mau, mati itu pasti. Maka sebelum mencapai kematian, bagus nih baca dulu buku ini, nasihat yang berkaitan dengan kematian. Ini bukan nasihat untuk orang mati. Kalau orang mati justru ngasih nasihat kepada kita. Sehingga kata Nabi, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai pelajaran buat kita semua. Saya ini suka ceramah dalam acara terkait dengan kematian. Ada tausiah, ada mau'izoh hasanah pada saat suasana sholat jenazah, ada saat takziah. Dalam tradisi sebagian masyarakat kita ada yang disebut dengan tahlilan. Malam-malam tahlilan itu kemudian diadakan ceramah. Kemudian ada juga yang disebut dengan haul, ada lagi ceramah. Jadi nasihat kematian itu saya sampaikan dan saya kumpulkan. Jadilah buku ini. Isinya ada 16 artikel tulisan tentang kematian. Ya, misalnya 3 kepastian, 3 amal yang timbangannya berat, 3 cara menggembirakan orang yang sudah mati, ada 3 nasihat, 3 faktor yang menjauhkan neraka, 3 dialog di padang mahsyar, 3 saksi amal, 3 keuntungan orientasi akhirat, 3 akibat ambisi dunia, 4 pahala yang selalu mengalir, 4 amal bila orang tua telah wafat, 5 cara mengingat mati, 5 prinsip beramal soleh, 6 aliran pahala, 6 agenda sebelum mati, dan 10 sebab orang menyesal. Nah itu. Nah di antara 16 itu ada tema misalnya tentang agenda sebelum mati. Itu ada 6 agenda sebelum mati. Saya singgung sedikit saja. Sebelum mati itu kita harus bayar utang. Nah, yang punya utang, bayar utang. Udah punya uang tapi belum bayar utang pada waktunya, itu namanya kezoliman. Matlul ghani zulmun, kata Nabi. Menunda bayar utang itu adalah kezoliman. Maka kalau ada orang mati, keluarganya menyampaikan sambutan. Apabila almarhum ada sangkutan urusan utang, maka kami keluarga yang menanggungnya, begitu. Ini menunjukkan betapa utang itu harus segera dibayar, jangan sampai kita mati membawa utang. Maka Rasulullah sampai nggak mau menyolatkan jenazah, bukan nggak boleh, nggak mau. Waktu itu Rasul ada di masjid, dibawa masuk jenazah untuk disolatkan, lalu Nabi menyampaikan semacam sambutan. Nabi bertanya, hal taroka syai'a, ini almarhum meninggalkan sesuatu apa tidak? Sahabat jawab, lah, tidak. Kemudian Nabi tanya lagi yang kedua, wa alaihi dainun, dia punya utang apa enggak? Ada sahabat bilang, ada ya Rasul, dinaron, utangnya 2 dinar. Sallu ala sahibikum, kata Nabi. Kalau begitu sholatkan jenazah sahabat kalian ini. Nabi nggak mau menyolatkan. Bukan yang nggak boleh. Karena Nabi itu pemimpin. Pemimpin jadi rujukan orang. Jangan sampai ada orang menganggap remeh urusan utang. Utang mau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau mati disolatkan sama Nabi. Masa iya doanya nggak diijabah? Nabi nggak mau ada omongan kayak begitu. Maka ada sahabat yang hadir namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, utangnya saya yang bayar. Maka sekarang dia udah nggak punya utang, udah pindah kepada Abu Qatadah. Fasalla alaih, maka Rasulullah menyolatkannya. Nah ini sebuah contoh. Di antara agenda sebelum mencapai kematian, bayar dulu utang.
Yang mati syahid saja, kata Nabi, itu bisa terhambat masuk surga sampai utangnya dibayar. Apalagi yang matinya ketabrak bajai. Apalagi yang matinya karena serangan jantung. Apalagi matinya karena diabetes dan seterusnya. Jadi, bayar utang, jangan dianggap remeh, sekecil apapun jumlahnya. Nah, itu. Jadi nanti dibaca saja buku ini supaya kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang sangat penting kita dapatkan sebelum kita mencapai kematian. Demikian dari saya. Oh ya, ini harganya cuma Rp55.000. Bisa dihubungi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.